berapa sih pekerjaan di Indonesia atau masyarakat Indonesia yang kita sebut termasuk kategori pekerjaan layak itu? Berapa banyak, Bung? Nah, ini sayangnya lebih sedikit ya. Ya kalau kita pakai indikatornya ILO tadi kan beberapa hal tadi ya, misalnya jaminan sosial, upah dan seterusnya, itu biasanya orang yang kerja di ekonomi informal itu pasti pekerjaannya tidak layak itu, atau istilahnya ILO lawannya layak ya rentan, pekerjaan rentan. Nah kenapa rentan ya, Anda bisa bayangkan misalnya kerja di burjo, kerja di laundry, atau kerja di majikan tukang bakso, majikan mie ayam, atau majikan warung padang, atau majikan toko lah ya, yang Anda nggak punya kontrak kerja, berarti kan Anda informal di situ. Nah ketika dia informal biasanya juga pertama tadi upahnya biasanya lebih rendah, nggak memenuhi UMR, bahkan UMR aja nggak cukup ya, padahal tadi kan kita udah menyebutkan sesuai UMR saja itu masih bermasalah karena itu belum layak gitu, belum memenuhi komponen hidup layak, kebutuhan hidup layak, KHL gitu. Apalagi yang di bawah UMR, nah ini lebih mengerikan lagi. Nah kalau kita lihat data BPS kan bilang ya angkanya itu fluktuatif ya, biasanya sekitar 55-60% pekerja Indonesia itu masuk di ekonomi informal. Ya sayangnya lebih banyak ke informal. Nah yang kalau begitu ini angka minimal ya, karena kenapa? Ini kan versi BPS. Nah, BPS itu punya cara tersendiri dalam menghitung informalitas di Indonesia itu. Mungkin di kesempatan lain kita jelasin lebih detail ya, tapi ini baru formal ya, Bu? Bukan dia layak atau rentan? Iya, belum. Jadi ini yang informal ini kalau menurut BPS tadi kan 55-60% lah ya, fluktuatif gitu. Ini saja sebenarnya angka yang cenderung dikurang-kurangi gitu, karena cara BPS menghitungnya itu beda dengan cara ILO. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa diskusikan itu, tapi intinya cukup dibilang kalau kita menggunakan kategori ILO, jumlah pekerja informal di Indonesia itu bisa sampai lebih dari 90%. Wow, 90%? Iya, banyak sekali teman-teman. Karena ya mayoritas usaha di Indonesia itu adalah usaha informal, tidak terdaftar. Nah, ketika terdaftar biasanya pekerja-pekerja yang bekerja di situ juga pasti tidak punya kontrak kerja. Nah, kalau nggak punya kontrak kerja ya pasti tadi nggak punya stabilitas kerja, nggak punya jaminan sosial, nggak punya hak berserikat dan lain sebagainya, yang itu menjadi karakter khas bagi pekerja yang rentan tadi.